Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Saya kembali akan membaca perilaku kekuasaan. Ada dua isu yang dilemparkan ke publik. Yang pertama adalah isu bagaimana Solo menjadi daerah istimewa. Dan isu yang kedua adalah isu yang kembali dilemparkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menko Polhukam. Mahfud menyuarakan pentingnya rancangan undang-undang soal kepresidenan. Saya tidak akan membahas soal Solo dari daerah istimewa karena tidak terlalu penting, tetapi justru saya akan mencoba membahas soal gagasan Mahfud MD soal perlunya rancangan undang-undang kepresidenan. Sejak reformasi, sejauh yang saya ikuti, gagasan itu timbul tenggelam, pernah disampaikan oleh DPR, tapi presiden yang berkuasa memang tidak mau atau menunda-nunda dengan berbagai alasan. Jika kita lihat dokumentasi Kompas 29 Juni 2002, fraksi PKB minta RUU Lembaga Kepresidenan ditunda. Pada waktu itu yang menjadi presiden adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian ketika presiden berganti, giliran Presiden Megawati yang meminta agar pembahasan RUU Kepresidenan ditunda sampai selesainya amandemen konstitusi. Sehingga kalau kita melihat pada Kompas 30 Januari di 2004, Kompas menulis rancangan undang-undang kepresidenan sudah 3 presiden tapi nasibnya tidak jelas. Itu tahun 2004. Kalau sekarang kita tarik kepada 2025, sudah 5 presiden, tetapi juga tidak pernah berwujud. Jawabannya tidak mau, tidak ada kehendak politik, atau apapun. Kita tidak tahu bagaimana Presiden Prabowo merespon tuntutan perlunya rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Kalau Prabowo ingin memberikan legasi kepada bangsa ini, jangan-jangan ini momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk mendorong pembahasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Ini gagasan lama muncul dari satu kegelisahan kekuasaan presiden yang terlalu luas, terlalu cair, dan kadang-kadang terlalu personal. Mengapa penting? Ibaratnya presiden itu jabatan tanpa rem. Lebih-lebih ketika tidak ada partai oposisi di parlemen atau oposisinya mandul, padahal pada diri presiden itu melekat posisi sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi atas angkatan, sebagai ketua umum partai politik, sebagai kepala keluarga yang bisa mengendorse sanak keluarganya untuk menjadi gubernur, bisa menjadi bupati, bisa menjadi ketua umum partai politik. Kekuasaannya terlalu besar. Dan presiden adalah simbol moral negara. Bisa dibayangkan jika semua kekuasaan itu digabung, itu ibaratnya sebuah mesin yang tanpa rem, tanpa ada oposisi, dan itu bisa saja membahayakan. Itu adalah posisi presiden dengan sejumlah jabatan yang ada. Pertanyaan gugatan lainnya adalah, kalau ada undang-undang soal DPR, MPR, dan DPD yang namanya Undang-Undang MD3, ada undang-undang soal Mahkamah Agung, ada undang-undang soal Mahkamah Konstitusi, ada undang-undang soal Badan Pemeriksa Keuangan, ada undang-undang soal TNI, bahkan ada undang-undang soal Kementerian Negara, undang-undang soal Dewan Pertimbangan Presiden. Di level gubernur dan DPRD ada undang-undang soal pemerintahan daerah. Kenapa tidak ada undang-undang presiden? Apakah karena dianggap sudah diatur dalam UUD 45? Bukankah karena kekuasaannya yang begitu besar, justru seharusnya paling ketat kemudian diatur? Ada problem lain sebetulnya yang juga patut kita pertimbangkan, yaitu Lemdak Presiden. Lemdak ini adalah celah yang sebetulnya berbahaya, ya, ketika itu tidak diatur secara jelas. Saat hasil pemilu sudah jelas, presiden baru sudah terpilih, tapi belum dilantik. Itulah sebetulnya yang disebut sebagai masa transisi atau Lemdak. Presiden sudah kehilangan mandat, sebetulnya dari rakyat setelah pemilu digelar, tapi masih memegang semua tombol kekuasaan.
Bagaimana kemudian jika tiba-tiba presiden melebarkan organisasi, tiba-tiba mengangkat orang-orang yang mungkin tidak kompeten, menempatkan orang pada proyek-proyek strategis, pada proyek-proyek besar. Bukankah itu kemudian akan menjadi ranjau bagi presiden yang akan meneruskan? Itu tidak ada yang mengatur, tidak ada batasnya, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 juga tidak diatur. Itu yang menjadi masalah. Bagaimana dan siapa yang boleh menjadi staf khusus presiden, menjadi penasihat khusus presiden, bagaimana protokol kekuasaan itu harus diatur, itu sepenuhnya diserahkan kepada selera presiden. Dan di Indonesia itu bisa tidak baik. Sehingga gagasan Mahfud, gagasan lama soal rancangan undang kepresiden menjadi masuk akal. Minimal bisa mengaturlah di lembaga kepresidenan soal staf khusus, soal penasihat khusus, soal Dewan Pertimbangan Presiden gitu. Termasuk juga menempatkan mantan-mantan presiden. Mantan-mantan presiden mau diperankan sebagai apa? Sekarang kontroversi muncul, pertanyaan muncul ketika Presiden Prabowo menunjuk mantan Presiden Jokowi ke Vatikan untuk berziarah menghormati pemakaman Paus. Memang problemnya adalah soal kehendak politik. Indonesia memang menganut sistem presidensial, tapi tanpa regulasi pelaksanaan tugas lembaga presiden. Jadi presidensialisme personalis menjadi sangat personal. Presidennya presidensial, tapi sistemnya menjadi personal. Dan itu akan bisa membahayakan. RUU Kepresidenan bukan soal membatasi kekuasaan presiden, tapi soal menyelamatkan demokrasi ke depan. Seperti kata penganjur teori trias politika Montesquieu, power must be checked by power. Atau Hatta juga pernah mengingatkan, kekuasaan tanpa pengawasan adalah jalan menuju kezaliman. Jika semua lembaga diatur dengan undang-undang, mengapa lembaga kepresidenan dibiarkan tanpa undang-undang? Ini adalah bacaan saya atas kekuasaan. Kalau Anda berpendapat bahwa kekuasaan harus diawasi, bukan dimuliakan, klik like, bagikan, dan tulis komentar. Apakah kita perlu rancangan undang-undang lembaga kepresidenan sebelum semuanya terlambat?